Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita ada di rumah Ibu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah konsultan pernikahan dan terapis pasangan suami istri, dan juga founder atau pendiri dari Inner Work Indonesia, yaitu sebuah platform untuk pemberdayaan ke dalam diri. Nah, di situ banyak kelas-kelas dan juga ada konsultasi dan banyak terapi pasangan juga di situ. Dan tentu saja Bu Rani baru-baru ini menelurkan 3 buah karya trilogi. Yang pertama adalah Untuk Apa Menikah, Untuk Apa Bertahan, dan Untuk Apa Keluarga. Nah, sekarang sudah ada di tengah-tengah kita Ibu Rani Anggraini Dewi. Apa kabar Bu Rani? Alhamdulillah. Udah lebih dari setahun kayaknya kita. Udah lama banget ya. Akhirnya ketemu lagi. Iya, alhamdulillah bisa belajar lagi sama Bu Rani. Ya, terima kasih juga masih ingat pada saya. Wah, itu pasti. Dan masih mengundang untuk ngobrol-ngobrol. Saya selalu senang kalau diajak ngobrol soal keluarga, soal pernikahan ya. Ya, yang terbaru kan karya Bu Rani Untuk Apa Menikah, Untuk Apa Keluarga maksud saya. Nah, ini kan keluarga luar biasa ya Bu. Ya, keluarga adalah pilar kemajuan bangsa. Maju tidaknya sebuah bangsa itu dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dan keluarga kan kalau dalam bahasa Arab Madrasatul Ula lah. Ya memang ibu, tapi kan dalam lingkup yang lebih besar lagi keluarga gitu. Itu adalah sekolah pertama. Anak-anak itu belajar berbicara, belajar berinteraksi, belajar bersosialisasi, dan belajar karakter di situ. Nah, sedangkan keluarga sekarang ini, ya mungkin Bu Rani banyak menerima konsultasi dan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, itu bukan menjadi support system, tapi malah menjadi menjadi sesuatu hal yang negatif lah buat anaknya ke depan gitu kira-kira. Nah, apa sih, boleh di-spill sedikit Bu tentang buku dari Untuk Apa Keluarga? Tentang buku ya? Iya. Nah, ini sebenarnya terima kasih banyak pertanyaannya Rifki. Ini sebenarnya buat saya inilah sebuah legacy. Tentunya pertama ya buat anak-anak saya sendiri, buat generasi yang akan datang lah gitu. Karena saya kan nggak selamanya ada di dunia ini ya. Dan saya ingin meninggalkan sesuatu lah yang positif, yang baik gitu ya untuk ke depan gitu. Karena saya sebagai sebagai anggota masyarakat, lebih luas lagi sebagai umat dunia. Saya bicaranya gede banget ya. Ya, ingin meninggalkan sesuatu lah gitu, mewariskan sesuatu. Nah, ini ada 3 memang, tapi ini kan bertahap. Dimulai dari Untuk Apa Menikah, Untuk Apa Bertahan, dan terakhir Untuk Apa Keluarga. Sepertinya ujungnya ini. Tapi kalau kita bicara soal keluarga, kan harusnya dimulai dari siapa yang mendirikan keluarga. Ya. Ya enggak? Suami istri. Nah, kita mau bicara keluarga yang bagaimana nih? Kan banyak keluarga ya kan. Kita mau membicarakan keluarga biologis. Gitu, yaitu keluarga yang dibangun oleh suami istri yang memang mereka bersepakat untuk membangun sebuah keluarga. Nah, jadi kita harus dimulai makanya saya mulainya dari Untuk Apa Menikah. Gitu. Dan yang mau saya perkenalkan adalah menikah berkesadaran. Jadi dari awal itu kita harus betul-betul sadar kita tuh menikah mau ngapain sih? Harus ada tujuannya. Nah, tujuannya ya membangun sebuah keluarga. Kalau kita sebagai seorang muslim ya membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau saya lihat-lihat pasangan tuh, termasuk saya lah ya dulu, paham nggak sih yang dimaksud dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Kebanyakan singgah Bu. Ya kan? Saya rasa untuk paham, benar-benar paham, baik secara makna esoterik maupun makna eksoteris, itu kayaknya kita harus kuliah deh bertahun-tahun. Ya nggak sih? Iya, betul. Nggak bisa cuma dikuliahin, nggak bisa cuma diceramahin sejam gitu kan. Kalau kita mau menikah kan dihotbahin tuh. Baru tuh kedengeran yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu kan paling cuma berapa menit. Kan nggak cukup ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya menulis buku Untuk Apa Keluarga ini yang terakhir, ujungnya ini dari mulai awal ini, ya karena
seperti tadi Rifki bilang, keluarga adalah pilar bangsa, dan ketahanan negara itu ditentukan, salah satunya ya, ditentukan oleh ketahanan keluarga itu sendiri. Dan keluarga adalah wadah pertama dan utama di mana kita semua belajar nilai-nilai, terutama nilai kasih sayang. Jadi keluarga itu sebetulnya sekolah cinta. Sekolah cinta. Ya, sekolah cinta, di mana tugas kita adalah merawat alam semesta, merawat semua ini yang sudah diberikan oleh Allah bagi kita, dan belajar melayani. Belajar melayani orang lain. Ya, kalau kita sebagai anggota masyarakat, ya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang lebih baik. Gitu. Menarik Bu ya, sekolah cinta, belajar apa nilai-nilai, belajar melayani. Ini kan banyak ya Bu kasus korupsi di Indonesia gitu. Itu kan kalau kita mau tracking lagi ke belakang gitu, jangan-jangan itu juga hasil dari didikan keluarga atau sekolah cintanya gimana tuh Bu? Ya, memang harus dimulai dari suami istri itu sendiri kan ya. Sekarang kalau kita bicara value, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin mewariskan sebuah legacy, di mana itu semuanya adalah merupakan nilai-nilai. Kan kalau kita mau mewariskan sesuatu, kan ada yang sifatnya tangible, ada yang sifatnya intangible, atau materi, imateri. Nah, kalau materi itu kan terbatas ya. Lagian juga pasti akan habis kan. Sekalipun kita punya triliunan, sekalipun kita punya perusahaan banyak, kalau kita tidak menghidupkan nilai-nilai, materi itu habis. Bahkan kita bisa menjarah punya orang loh, kalau kita merasa nggak cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus dimulai dari dan mulai dari suami itu sendiri. Jadi nilai-nilai itu harus dicontohkan oleh suami istri itu sendiri, antara suami istri itu sendiri. Contohnya aja, value itu kan banyak ya. Dan value itu adalah salah satu tantangan atau permasalahan yang akan kita hadapi selama pernikahan. Nah, value itu biasanya berasal dari ajaran agama, tradisi budaya, ya kan? Kemudian menghasilkan lifestyle, kebiasaan-kebiasaan, nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau tadi Rifki bilang semua permasalahan di masyarakat, salah satunya adalah korupsi tadi, dimulai dari dalam keluarga. Saya setuju banget, karena saya hampir setiap hari menerima kasus-kasus rumah tangga berkisar tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Ya, dan ternyata keuangan dan perselingkuhan itu itu erat banget. Gitu loh. Jadi saya menemukan antara korupsi dan perselingkuhan ini kan sama ya. Identik. Kalau orang melakukan perselingkuhan, berarti kan dia korupsi waktu. Dia juga butuh uang. Iya kan? Berarti kan dia juga butuh uang, ya kan? Nah, terus dari mana uangnya gitu? Ya enggak. Nah, terus ternyata tuh bisa saling mempengaruhi tuh. Nah, tapi sekarang kalau dimulai dari dalam keluarga, berarti kalau ada hubungan dengan keuangan, nilai-nilai apa coba yang ada hubungan dengan keuangan? Dia merasa cukup. Merasa cukup. Tidak berlebih. Tidak berlebihan. Tapi yang berkaitan dengan keuangan, kira-kira nilai apa? Ya oke, merasa cukup, tapi nilai apa yang mau kita bangun atau yang kita hidupkan di keluarga? Nilai kejujuran, betul Bu. Iya enggak? Iya, jujur dengan pasangan. Nah, sekarang antara suami istri itu sendiri jujur enggak? Menghidupkan nilai kejujuran enggak? Terbuka enggak ya? Keterbukaan, kejujuran.
Nah, kalau kejujuran itu sendiri, kalau kita kaitkan dengan keuangan, sebetulnya kejujuran itu harus dimulai dari perasaan itu sendiri. Nah, ini sering terjadi nih suami istri. Misalnya istrinya kesal sama suaminya, tapi dia nggak bilang. Pendam aja. Dipendam aja, ya kan? Selalu memperlihatkan baik-baik aja, nggak apa-apa, dia nggak enak karena takut konflik. Suaminya juga gitu, kalau ada ketidakpuasan atau dia merasa kecewa sama istrinya, dia juga diam, nggak bicara juga. Berarti kan dia nggak jujur. Jadi sudah terjadi ketidakjujuran antara suami istri itu sendiri. Nah, parahnya ketika dia nggak bisa jujur sama istrinya atau sama suaminya, tapi kok dia bisa jujur sama orang lain ya? Iya kan? Nah, kenapa gitu? Dia bisa jujur sama orang lain, tapi kok nggak jujur sama pasangannya gitu? Nah, mungkin itu bisa digali tuh di situ. Saya pernah ini Bu ya, ada beberapa contoh tuh misalkan dulu kan ya zamannya telepon rumah gitu ya. Itu ada orang tua yang ditelepon sama temannya atau mungkin debt collector atau apa, bilang ayah atau bunda nggak ada gitu. Atau lagi ada tamu terus tamu itu toksik atau apa gitu, bilang ayah bunda nggak ada gitu-gitu. Itu kan sudah transfer value itu sama anak. Iya, bukan transfer value, itu value buluk maksudnya. Transfer anti value. Anti value ya. Jadi ada value, lalu ininya paradoksnya anti value, gitu. Jadi dia tidak menghidupkan value, tapi menghidupkan anti value. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, juga kejujuran itu juga tidak harus selalu berkaitan dengan materi ya. Dengan perasaan juga itu sangat erat. Nah, itu dimulai dari situ justru. Nah, anak-anak juga begitu. Misalnya ditanya sama orang tuanya, gimana tadi? Bagus nggak ulangannya? Anaknya kan takut dimarahin ya. Ya nggak? Dia bilang, oh bagus lah gitu. Iya kan? Gimana tadi di sekolah, seneng nggak? Senang gitu. Padahal mungkin dia merasa nggak nyaman gitu. Nah, tapi pertanyaannya lagi, kenapa sampai anaknya nggak berani berterus terang dan nggak berani jujur? Nah, sama tadi suami istri itu juga. Jadi tanpa kita sadari, itu baru satu nilai loh ya. Kejujuran. Baru kejujuran ya. Nah, masih banyak value. Value itu tidak terbatas. Sekarang bayangin aja tanpa kita sadari, sebetulnya di rumah itu yang dimulai dari suami istri, yang kita hidupkan bukan value, tapi justru sebaliknya, yaitu anti value. Iya nggak? Ya. Jadi nggak heran sih kalau misalnya apa yang terjadi di masyarakat sana, terjadi korupsi, perselingkuhan, bullying, ya kan, kekerasan apapun, ya kan, itu sedikit banyak berawal dari keluarga itu sendiri. Karena tidak menghidupkan value kejujuran, keterbukaan tadi. Itu salah satu. Karena tidak menghidupkan value, gitu. Makan menghubungkan anti value. Jadi keluarga ini mengalami disfungsi. Artinya keluarga ini tidak berfungsi bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anak. Dan itu harus dimulai dari suami itu sendiri. Karena keluarga hendaknya punya fungsi. Fungsi religius, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, bahkan fungsi sosial. Bagaimana anak-anak itu belajar membangun relasi, belajar berinteraksi dengan sesamanya, belajar menghidupkan nilai-nilai toleransi. Karena kan adik kakak aja bisa beda ya. Iya enggak? Iya, betul. Nah, kalau di rumah aja orang tua tidak membiasakan menghidupkan nilai toleransi, menghadapi perbedaan, apa yang terjadi di masyarakat? Nah, kira-kira seperti itu.